안녕하세요. 의문은 수업을 맡은 asma라고 합니다. Baik, pertemuan kali ini atau pertemuan kedua kita akan membahas tentang pengantar fonologi. Jadi fonologi itu apa sih gitu kan? Karena itu judul perkuliahan kita ya gitu kan. Jadi apa yang dimaksud dengan fonologi dan apa saja yang akan dibahas dalam fonologi. Baik, di sini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian fonologi. Lalu perbedaan antara fonologi dengan fonetik gitu. Jadi ada istilah fonologi, ada istilah fonetik gitu. Itu bedanya di mana? Ada pengertian bunyi. Jadi bunyi itu apa sih gitu. Khususnya bunyi yang akan kita bahas dalam fonologi. Dan yang terakhir tentang rantai komunikasi gitu. Jadi dalam berkomunikasi itu tahapannya atau prosesnya seperti apa? Baik, yang pertama kita akan membahas tentang fonologi atau bahasa Koreanya itu emunnon. Emunnon이 무엇인가? Jadi apa yang dimaksud dengan emunnon atau fonologi? Sebelumnya saya akan membahas terkait bahasa gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa itu gitu? Kita sering sekali mengucapkan kata bahasa gitu. Bahasa Inggris, bahasa Korea gitu, bahasa Jawa, bahasa Sunda dan segala macamnya. Jadi apa sih sebenarnya dimaksud dengan bahasa gitu? Kalau di sini lihat gambarnya, di sini ada otak, itu ada berbagai macam huruf, lalu di sini diucapkan keluar dari mulut itu juga berbagai macam huruf gitu kan. Jadi sebenarnya bahasa tuh apa gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia konsep bahasa itu memang hanya ada satu kata ya, bahasa saja gitu. Pun juga dengan bahasa Inggris mungkin language, bahasa Korea juga hanya ada kata ono gitu kan. Tetapi di sini Saussure, Ferdinand de Saussure, ini nama orang ya gitu kan. Itu dia mengungkapkan 3 konsep bahasa gitu yang memang ada dalam bahasa Prancis gitu. Jadi ada language, dan parole gitu. Nah, ini akan kita bahas satu persatu gitu. Yang pertama, language itu adalah bahasa atau sarana yang digunakan manusia untuk berbicara dan berkomunikasi dengan sesamanya gitu. Jadi di sini semua bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi itu disebut dengan language gitu. Jadi bahasa secara keseluruhan. Jadi seluruh bahasa yang ada di dunia ini gitu itu semua disebutnya language secara keseluruhannya gitu kan. Jadi bukan satu-satu bahasa ya, tetapi seluruhnya itu disebut dengan language gitu. Nah, lalu yang kedua ada konsep namanya long. Ini adalah bahasa tertentu yang digunakan sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Yang mana di sini adalah komunitas linguistik. Nah, maka di sini long itu dia sudah merujuk kepada bahasa yang spesifik gitu. Jadi misalkan bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu kan. Jadi suatu komunitas kita yang tinggal di Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia gitu. Maka konsep itu masuk ke dalam long. Contohnya di sini bahasa Korea, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Nah, lalu konsep yang terakhir yaitu parole. Jadi kalau tadi launch, misalkan bahasa Korea. Bahasa Korea itu kan sangat luas, mulai dari pengucapannya seperti apa, gitu, penulisannya gimana, pakai Hangul gitu kan. Lalu ada berbagai macam tata bahasanya gitu. Bahasa Korea itu sangat luas kajiannya, sangat luas cakupannya gitu kan. Tapi setiap orang itu dia berbeda-beda. Saya dengan kalian itu mungkin cara berbicaranya itu bermacam-macam, ada variasinya gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan parole gitu. Yaitu bahasa yang bermacam-macam menurut variasi cara penuturnya. Jadi bahasa itu ya macam-macam. Jadi kayak misalkan mungkin bahasa Jawa gitu. Bahasa Jawa itu tidak merupakan satu bahasa aja gitu, tapi di bawahnya itu nanti dia dibagi dengan dialek-dialek gitu kan. Ada bahasa Jawa Yogyakarta, ada bahasa Jawa Solo, ada bahasa Jawa Timur, Jawa Timuran itu seperti apa gitu. Ada yang mungkin yang bahasa Ngapak itu bagaimana gitu. Itu sudah lebih mendetail gitu kan. Jadi bahasa yang bermacam-macam. Dan di sini itu juga bahkan sampai ke setiap orang itu
ciri khasnya itu beda-beda gitu. Jadi aksennya, pemilihan katanya, konstruksi kalimatnya itu setiap orang bisa jadi beda-beda gitu. Dan ketika kita bicara bahasa, apa sih sebenarnya yang dikaji dalam bahasa gitu kan? Khususnya misalkan kalian di sini mahasiswa pendidikan bahasa Korea gitu. Nah, yang dikaji itu adalah paholnya gitu. Karena kita tidak mungkin mengkaji satu bahasa secara keseluruhan gitu. Bilang saya mau meneliti bahasa Korea. Bahasa Korea apanya gitu. Kalau mau meneliti keseluruhan bahasa Korea itu akan sangat banyak gitu kan. Tapi kita meneliti sedikitnya gitu. Jadi misal meneliti pengucapan bahasa Korea saja gitu, atau meneliti tata bahasa nopimal atau yang honorific bahasa Koreanya saja gitu. Nah itu yang detail tersebut disebut dengan pakol gitu. Nah ini konsep bahasa ya. Oke. Nah selanjutnya tadi bahasa itu dikaji dalam suatu cabang ilmu yang disebut dengan linguistik. Dan di sini kalau kita bicara fonologi, jadi mungkin di sini ada yang sama sekali belum pernah mendengar apa itu fonologi gitu kan. Jadi fonologi adalah cabang linguistik yang khusus mengkaji mendalam tentang bunyi. Jadi ini adalah cabang yang berada di bawah linguistik gitu. Jadi kalau tadi linguistik itu mengkaji bahasa secara keseluruhan, maka di bawahnya linguistik itu salah satunya adalah yang mengkaji atau meneliti terkait bunyi gitu, khusus bunyi saja gitu. Dan itu cabang tersebut disebut dengan fonologi. Dan bunyi yang dimaksud di sini adalah yang dikeluarkan oleh manusia atau maksudnya adalah organ pengucapan manusia dan yang memiliki makna gitu. Kita tidak akan meneliti atau membahas hal-hal yang tidak memiliki makna di sini gitu kan. Nah, jadi nanti kita akan bahas terkait bunyi bahasa Korea itu seperti apa gitu kan. Vokalnya gimana, konsonannya gimana gitu kan. Dan bedanya dengan bahasa Indonesia seperti apa gitu kan. Nah, lalu selain fonologi ada juga sebenarnya fonetik ini bukan termasuk cabang linguistik ya gitu. Dia lebih ke hal-hal yang bersifat teknis gitu kan. Nah, yang disebut dengan fonetik gitu. Dan fonetik ini mengkaji komponen-komponen bunyi suatu bahasa, lebih khusus yaitu aspek fisik dan aspek fungsional gitu kan. Jadi misalkan huruf P itu berasal dari mana sih? Gitu kan. Dari bibir gitu kan. Atau huruf K itu berasal dari mana gitu, dari misalkan langit-langit bagian belakang gitu. Nah itu hal-hal yang bersifat fisik tersebut itu dikaji dalam fonetik gitu. Dan kajian fonetik ini merupakan kajian bebas makna. Oke. Nah baik, selanjutnya kita akan melihat bagan ini. Ini akan saya tandai yang penting saja. Oke, baik. Di sini ini dari bawah ke atas ya melihatnya gitu kan. Ketika kita berbicara mengucapkan suatu bunyi, misalkan pengen ngomong B gitu kan. B ini berasal dari mana sih bunyinya gitu kan. Nah itu kalau B kita lihat mulut kita itu yang gerak kan hanya bibir atas dan bibir bawah ya, B gitu. Maka itu dalam bahasa fonologi itu disebutnya labial. Labial itu bibir. Ini tempat asal bunyinya B gitu kan, labial. Nah apakah ketika kita ngomong B itu sudah orang ngerti? Itu kan enggak ya gitu, pasti ditambahkan dengan vokalnya, ditambahkan dengan konsonan lainnya gitu kan. Misalkan kita ditambahkan vokal U, bu gitu, maka itu membentuk syllable atau suku kata. Nah, suku kata ini juga tidak semua kata yang bisa dimengerti itu hanya punya satu suku kata gitu. Biasanya beberapa 2 atau 3 suku kata gitu kan. Maka bu misalkan ditambahkan ku, buku gitu. Maka itu sudah menjadi phonological phrase atau frasa fonologis gitu. Jadi sudah ada bunyi yang memang punya makna gitu kan. Lalu ditambah dengan intonasi, apakah dia rendah, tinggi, bertanya atau menyatakan gitu. Sehingga akhirnya menjadi sebuah ujaran. Sebuah ucapan yang terus kemudian kita dengar, kita
pahami gitu kan. Jadi bunyi itu ya awalnya memang dari tempat artikulasi bunyi, kalau di sini contohnya itu labial, sehingga menjadi ujaran. Baik, itu tadi tentang bahasa dan tentang fonologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan fonologi dan fonetik itu apa. Fonologi tadi kan emunnon ya. Fonetik itu disebut dengan emsonghak. Oke, jadi bunyi itu dibagi jadi dua, ada emsong fon dengan emso atau emun atau fonem. Ada fon, ada fonem gitu. Emsong atau fon itu adalah bunyi yang sebenarnya. Bunyi yang sebenarnya, yang didengar atau yang benar-benar diucapkan oleh penutur gitu kan. Sedangkan emso itu adalah bunyi yang membedakan makna. Jadi misal contohnya itu ada cabai, tulisannya itu CABAI, tapi aslinya kita membacanya cabe gitu kan. Maka ada perbedaan antara bunyi yang benar-benar itu membedakan makna dengan bunyi yang sebenarnya gitu. Dan bunyi yang sebenarnya tadi itu disebut dengan emsong. Jadi I dibaca E, sebenarnya dibaca E, itu adalah font. Dan font ini adalah media bahasa yang dia bersifat fisik atau spesifik gitu kan. Jadi ya memang terkaitan dengan asalnya bunyi itu dari mana gitu kan, diucapkannya seperti apa gitu. Jadi kayak tadi C itu awal letaknya di mana nih bunyinya dan diucapkannya seperti apa gitu. Jadi hal-hal yang bersifat fisik itu dibahas dalam fonetik gitu kan. Dan dia dilambangkan dalam kurung siku. Jadi kalau melihat kamus gitu, itu pasti kita akan lihat misalkan katanya school, tulisannya SCHOOL gitu, tetapi lalu ada lagi kurung siku, di dalamnya itu ada kata lagi. Nah, itulah pengucapan yang sebenarnya gitu. Jadi yang benar-benar diucapkan dan didengarkan itu ditandai dengan kurung siku ini. Nah, sedangkan fonem itu kita akan membahas terkait sistem bahasa. Jadi sistem bahasa Korea itu seperti apa, sistem bunyinya gitu kan. Dan itu bersifat abstrak atau psikologis. Jadi kayak misalkan ada bunyi biep. Bunyi biep gitu kan, secara abstraknya psikologis itu mungkin P gitu. Maaf. Mungkin secara abstraknya itu P. Gitu kan. Tetapi ketika misalkan kita bicara aboji, maka di sini biep yang di situ itu bukan P tetapi disebutnya B, aboji gitu. Maka yang tadi P di sini itu adalah bunyi abstrak yang ada di otak kita, tapi ketika dikeluarkan itu menjadi B, biep gitu, itu adalah bunyi yang sebenarnya gitu. Maka itu bedanya antara fonologi dengan fonetik. Dan sebenarnya kedua ini tidak bisa dipisahkan secara nyata gitu. Jadi kalau kita mau meneliti bunyi biasanya ya fonetiknya dulu gitu sebagai datanya, lalu dibahas secara sistemnya, yaitu fonologi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian bunyi. Jadi bunyi itu apa sih gitu kan. Di sini ada emun ya. Mungkin kalau yang tahu bahasa Korea, bunyi itu kan bahasa Korea sorry gitu. Sorry gitu kan. Tetapi di sini bukan bunyi yang sorry tetapi emun gitu. Nah, emun ini apa sih gitu? Malsuriran. Jadi apa yang dimaksud dengan bunyi gitu, bunyi yang dikatakan atau diucapkan gitu kan. Jadi karena bunyi di dunia ini ada banyak gitu, ada bunyi jangkrik, ada bunyi misalkan pohon yang jatuh, bunyi hewan gitu. Nah, tetapi bunyi yang dibahas di sini adalah bunyi yang diucapkan atau dikeluarkan oleh manusia, khususnya oleh alat pengucapan manusia, yaitu mulut, rongga mulut sampai ke pita suara gitu. Dan bunyi tersebut dibuat oleh alat artikulasi pengucapan manusia ya tadi gitu kan. Dan kita kan bisa misalnya dari mulut kita ngomong bersin gitu atau batuk gitu kan.
atau sh gitu. Nah, itu eh, belum tentu semua bunyi yang dikeluarkan oleh mulut kita itu punya makna gitu. Sedangkan bunyi yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini adalah bunyi yang memiliki makna, khususnya makna linguistik gitu kan. Jadi makna kamus, makna suatu kata itu ada gitu kan. Nah, itu bunyi yang akan kita bahas dalam fonologi. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rantai komunikasi. Oke, di sini ada the speech chain. Karena namanya rantai, maka sebenarnya tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi terus berputar gitu. Apalagi ketika berkomunikasi gitu. Jadi siapa duluan yang ngomong, siapa terus yang mendengar lalu membalas gitu. Nah, itu disebut dengan rantai komunikasi gitu. Jadi kalau di sini ada speaker yang ngomong siapa, di sini ada yang mendengar. Gitu. Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Dari ini gambar apa? Gambar otak gitu. Nah, ketika kita mau ngomong itu pasti kita kan berpikir dulu ya, memulai kata-kata tersebut di otak sebelum akhirnya kita ucapkan gitu kan. Mungkin kalau kita ngomong bahasa ibu tidak akan terlalu kentara proses di sini gitu, proses di otak gitu. Tapi kalau kita ngomong bahasa asing itu pasti kita akan sangat berpikir sebelumnya, apalagi kalau kita belum lancar gitu kan. Jadi kalau mau ngomong bahasa Korea, sebelum kita ngomong itu kita mikirin ini ngomongnya gini bukan ya, tata bahasanya ini bukan ya, benar nggak ya, nanti dia ngerti nggak ya gitu kan. Nah, proses tersebut, proses bahasa tersebut disebut dengan level linguistik, yaitu yang diproses di otak gitu kan. Jadi ngomong itu bukan hanya dari sekedar mulut, tapi sebenarnya diproses di dalam otak gitu. Nah, lalu ketika kita sudah memutuskan apa yang ingin kita bicarakan, maka otak akan memerintahkan saraf-saraf motorik untuk bergerak gitu, untuk menggerakkan bibir kita, mulut kita, rongga mulut kita gitu. Dan proses tersebut dari sini untuk proses saat menggerakkan alat-alat fisik untuk berbicara itu disebut dengan level fisiologis gitu kan. Jadi masih sampai mulut nih gitu kan bunyinya gitu kan. Dan saat bunyi tersebut keluar dan terdengar oleh lawan bicara kita, bunyi tersebut akan keluar dalam gelombang bunyi gitu kan. Dan ini ketika bunyi tersebut berbentuk gelombang bunyi itu disebut dengan level akustik gitu. Di sini akan ada nantinya intonasi, ada dialek, ada aksen gitu. Itu nanti masuknya ke dalam ranah akustik gitu, level akustik gitu. Kalau misalkan kita ngomong sendiri nih, ngomong sendiri maka ya rantainya sini aja gitu. Nih. Jadi kita ngomong berbentuk gelombang bunyi didengar lagi oleh kita gitu kan. Tuh. Nah, tadi gelombang bunyi ini terus kemudian terdengar oleh lawan bicara kita didengar melalui mulut. Didengar melalui telinga gitu kan. Nah, hal ini telinga itu kan fisik ya, telinga kita itu yang menerima gitu kan, lalu nanti diproses oleh saraf-saraf kita gitu kan. Nah, itu disebut dengan level fisiologis lagi gitu. Jadi balik lagi ke level fisiologis gitu kan. Jadi bunyi tersebut nanti disampaikan ke otak lagi oleh saraf-saraf sensorik, lalu oleh otak diapain gitu kan, diproses lagi untuk dipahami gitu kan. Maka ketika ada orang berbicara kita mikir gitu, paham atau enggaknya itu. Nah, itu diproses lagi dalam otak yang akhirnya balik lagi ke level linguistik gitu. Lalu akhirnya kesini lagi gitu kan, ketika kita balas omongan orang gitu. Jadi sebenarnya ini rantai yang terus berputar gitu ketika kita berkomunikasi gitu. Jadi ada di sini sebenarnya ada 3 tahapan, linguistik, fisiologis, akustik gitu kan. Dan itu terus kemudian yang muter lagi nanti dari akustik ke fisiologis lagi, lalu ke linguistik lagi gitu kan, sehingga akhirnya komunikasi itu terwujud gitu. Jadi bukan sekedar ngomong dengar gitu, tapi di situ ada prosesnya gitu. Nah, itu yang disebut dengan rantai komunikasi. Ini tadi penjelasannya gitu kan. Baik. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang apa itu fonologi, apa itu bunyi, lalu bunyi yang dimaksud dengan fonologi itu apa gitu, sampai tentang rantai komunikasi gitu kan. Jadi sedikit banyak bisa memberikan gambaran untuk perkuliahan kita selama 1 semester ke depan gitu.
Oke, perkuliahan ini sampai di sini saya akhiri. Terima kasih.